Perkenalkan, nama saya Akesi Varianisa, NIM 2602264285, jurusan Accounting dari BINUS Online Learning Universitas Bina Nusantara. Saya akan menjelaskan mengenai pajak secara keseluruhan, karena menurut saya pajak memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan dan fasilitas yang kita nikmati setiap harinya. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memahami perpajakan secara keseluruhan sehingga kita dapat memenuhi kewajiban kita dalam perpajakan dengan baik dan benar. Berikut materinya. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ini. Perkenalkan, nama saya Akesi Varianisa, NIM 2602264285, jurusan Accounting dari BINUS Online Learning Universitas Bina Nusantara. Pajak adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Namun, masih banyak yang merasa bingung atau kurang paham tentang apa itu pajak, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa kita harus membayar pajak. Di video ini, saya akan membantu untuk memahami perpajakan dengan lebih baik. Kita akan membahas beberapa poin utama yang sangat penting untuk diketahui terkait perpajakan. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari video ini. Dengan memahami tujuan ini, saya harap video ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang akan dipelajari dan manfaatnya bagi kalian semua. Yang pertama, memberikan pemahaman yang mendalam tentang perpajakan, mulai dari konsep dasar hingga aplikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari, dan menumbuhkan sikap positif dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib dari warga negara kepada negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik. Pajak sangat penting untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Mengapa pajak begitu penting? Hal ini dikarenakan pajak memiliki fungsi-fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, yaitu yang pertama, fungsi anggaran. Suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara. Yang kedua, sebagai alat pengatur. Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, sebagai alat penjaga stabilitas. Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Ada berbagai jenis pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah. Beberapa di antaranya adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas pendapatan individu dan perusahaan, pajak pertambahan nilai yang dikenakan pada barang dan jasa, serta pajak bumi dan bangunan yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Setiap jenis pajak memiliki fungsi dan tujuan tertentu dalam mendukung keuangan negara. Di sini terlihat bahwa jenis-jenis pajak dibagi dua, pajak pusat dan pajak daerah. Saat ini, pelaporan pajak sudah menggunakan sistem online, sehingga hal ini dapat sangat memudahkan wajib pajak dalam pelaporan yang tidak membutuhkan pergi ke kantor pelayanan pajak. Langkah-langkahnya adalah dengan memasuk ke situs DJP online, memasukkan NIK atau NPWP, setelah itu klik pilihan lapor dan pilih layanan e-filing. Pilih form yang akan digunakan, ada 3 pilihan, yaitu dengan bentuk formulir, dengan panduan, atau dengan upload SPT. Isi data formulir yang berisi tahun pajak dan status SPT normal. Setelah semua terisi, akan muncul ringkasan SPT dan pengambilan kode verifikasi. Masukkan kode verifikasi yang diterima, kemudian klik kirim SPT. Laporan SPT akan terekam dalam sistem DJP dan nantinya bukti lapor SPT akan dikirimkan melalui email yang terdaftar di akun DJP online wajib pajak tersebut. Ini adalah contoh bukti penerimaan elektronik yang akan diterima wajib pajak di emailnya setelah melaporkan SPT-nya. Selain membahas perpajakan secara umum, ada satu topik penting yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua,
yaitu tentang NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. Mulai 1 Juli 2024 mendatang, Nomor Induk Kependudukan atau NIK akan diimplementasi secara penuh sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP orang pribadi penduduk dan NPWP 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah. Salah satu alasan penggunaan NIK sebagai NPWP ini untuk mendapatkan data akurat wajib pajak atau WP pribadi dan badan, sehingga ide menggabungkan NIK KTP dengan NPWP dinilai sebagai langkah efektif untuk menertibkan administrasi perpajakan pada seluruh lapisan masyarakat wajib pajak. Implementasi fungsi NIK sebagai NPWP ini secara khusus untuk wajib pajak orang pribadi, sedangkan nomor identitas usaha atau NPWP perusahaan tentunya tidak menggunakan nomor induk kependudukan, melainkan menggunakan nomor izin usaha. Tidak membayar pajak memiliki konsekuensi serius. Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk denda dan bahkan penjara. Oleh karena itu, sangat penting bagi warga negara untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama ada sanksi administrasi yang terdiri dari denda keterlambatan SPT tahunan PPh orang pribadi, denda keterlambatan SPT tahunan PPh badan, dan bunga keterlambatan pembayaran pajak. Yang kedua adalah penagihan pajak. Yang pertama, surat teguran. DJP akan mengirimkan surat teguran kepada wajib pajak yang belum melunasi kewajiban pajaknya. Setelah itu ada surat paksa. Jika dalam jangka waktu tertentu setelah surat teguran dikirim, wajib pajak tetap tidak membayar, DJP akan mengeluarkan surat paksa yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam tahap terakhir, DJP berhak melakukan penyitaan aset wajib pajak yang tidak melunasi pajaknya setelah diterbitkannya surat paksa. Aksi pidana. Denda pidana, wajib pajak dapat dikenakan denda pidana paling sedikit 2 kali lipat dan paling banyak 4 kali lipat dari jumlah pajak yang tidak dibayar. Selain denda, wajib pajak dapat dijatuhi hukuman penjara mulai dari 6 bulan hingga 6 tahun tergantung pada beratnya pelanggaran. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk berbagai tujuan. Pajak digunakan untuk mendanai program kesejahteraan sosial, pertahanan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Dengan pajak, pemerintah dapat memberikan layanan yang penting bagi masyarakat dan memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan manfaat dari pembangunan yang merata. Bagi masyarakat, manfaat pajak digunakan oleh pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Pembuatan jalan, pembangunan sekolah, hingga pembangunan rumah ibadah merupakan beberapa jenis fasilitas yang dialokasikan dari hasil penerimaan pajak. Tersedianya fasilitas transportasi umum yang terjangkau di setiap daerah juga merupakan salah satu bentuk manfaat pajak bagi masyarakat. Manfaat pajak di bidang kesehatan bisa dilihat dari terlaksananya program BPJS Kesehatan. Adanya program tersebut membuat masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan lebih terjangkau. BPJS Kesehatan juga ditujukan untuk membantu keluarga tidak mampu agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Selain itu, manfaat pajak juga berguna dalam hal meningkatkan pelayanan dan mutu rumah sakit serta pembiayaan JKN atau KIS bagi peserta penerima bantuan iuran. Sebagai kesimpulan, membayar pajak adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan membayar pajak, kita berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan bersama. Pajak memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan dan fasilitas yang kita nikmati setiap harinya. Oleh karena itu, mari kita penuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Mari kita dukung pembangunan negara dengan menjadi warga negara yang patuh membayar pajak. Bayarlah pajak tepat waktu untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa kita. Dalam membuat video ini, saya telah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Saya ingin berbagi dengan Anda beberapa referensi utama yang saya gunakan. Saya juga menggunakan informasi dari berbagai sumber online lainnya, seperti situs berita terpercaya dan blog yang dikelola oleh pakar perpajakan. Sumber-sumber ini memberikan perspektif terkini tentang isu-isu perpajakan yang sedang berkembang. Terima kasih sudah menonton video ini. Dengan menggunakan referensi yang dapat dipercaya, saya berharap informasi yang saya bagikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih tentang perpajakan.